qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu, kita studi kasus. Ada berapa rukun Islam? 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dari 5 rukun Islam ini, satu-satunya rukun Islam yang di dalamnya ada Quran adalah sholat. Contoh, tadi pagi ada orang kafir masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam dia. Apakah ketika dia masuk Islam ada rukunnya baca Quran? Tidak ada. Kita puasa Ramadan 30 hari, adakah rukunnya baca Quran? Tidak ada. Kita berzakat, zakat fitrah, zakat harta, adakah rukun zakat itu baca Quran? Tidak ada. Kita berhaji, tempatnya jauh, waktunya lama, adakah rukun haji baca Quran? Tidak. Tapi ketika sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, ada rukunnya baca Quran, membaca suratul Fatihah. La sholata di Quran, tidak dianggap sah sholat kecuali membaca Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu. Maka Rasul berpesan, bacalah Quran. Setiap satu huruf dari Al-Quran adalah 10 kebaikan. Sehingga alif lam mim bukan berjumlah 1 huruf, tapi berjumlah 30. Berjumlah 30 kebaikan. Maka kita tahu ini mukjizat, kita tahu kalau Allah, maka senantiasa basahi lidah kita dengan qiraatil Quran, dengan senantiasa baca Quran. Bahkan Rasul mengatakan suratul Ikhlas sulus min Al-Quran. Siapa yang membaca suratul Ikhlas marrah 1 kali, seolah-olah dia membaca sepertiga Quran. Dibaca 3 kali, seolah-olah hatam Al-Quran kita baca. Siapa yang membaca suratul Waqiah, Allah hilangkan kemiskinan dari dirinya. Ustaz, saya tiap malam baca suratul Waqiah, kok nggak kaya-kaya Ustaz? Belum tentu kaya harta, tapi kaya iman sudah pasti. Kaya harta ini kan dunia, kaya iman dunia akhirat. Kalau orang senantiasa baca Quran, insya Allah imannya mantap. Tiap hari baca Quran itu, walaupun cuma 1-2 ayat, tapi lazimkan setiap hari baca Quran. Saya mengajak kita semua yang hadir, minimal selesai sholat subuh baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, minimal. Lebih dari itu lebih bagus. Ada yang buat program Senin Al-Waqiah, Selasa Al-Muluk, terus Jumat Yasin, silakan. Tapi jangan tinggalkan 1 hari pun. Tetap tiap hari baca Quran. Lazimkan baca Quran. Inilah amalan sunnah muakkad, bisa kita kerjakan setiap saat. Yang kedua, amalan sunnah muakkad bisa kita kerjakan setiap saat. Wal istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, cukup banyak dosa dan kesalahan kita kepada Allah.
maka beristighfar, kita mohon ampun dengan Allah. Nabi Muhammad jelas-jelas dijamin Allah masuk surga tanpa hisab, tapi masih beristighfar. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin sab'ina marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah tidak kurang 70 kali dalam sehari semalam. Itu Nabi. Kita yang selalu melakukan noda dan dosa, maka lebih pantaslah kita beristighfar kepada Allah, wa ampun kepada Allah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, kalau kita beristighfar, kalau kita mau ampun kepada Allah, jangan lupakan 3 orang. Pertama, minta ampun sama Allah dosa-dosa diri kita sendiri. Yang kedua, istighfar, minta ampun kepada Allah dosa ayah emak kita. Yang ketiga, kita minta ampun kepada Allah dosa saudara-saudara kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ayah ibuku, dosa kaum muslimin dan muslimat. Orang tanya, Ustaz, sampai atau tidak? Masalah sampai atau tidak itu urusan Allah. Urusan kita cuma satu, auzubillah. Ya Allah, tolong sampaikan. Bapak Ibu lihat, ada mimbar ini. Setiap hari Jumat, khotib naik ke mimbar ini berkhutbah. Pada khutbah yang kedua, khotib membaca doa untuk kaum muslim dan muslimat. Kalau itu tidak sampai, masa menjadi rukun, batal khutbah itu. Kalau khotib tidak membaca doa, masalah sampai tidak sampai, urusan Allah, urusan kita bermohon. Ketika ada jenazah, kita sholat jenazah, apa takbir? Takbir pertama setelah niat baca Al-Fatihah dari lengkap. Takbir kedua membaca selawat kepada Muhammad. Takbir ketiga apa kita baca? Doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu kan doa ya. Bahkan itu rukun, baca itu rukun. Kalau kita sholat jenazah di Mekah Madinah, takbir ketiga lama kali imamnya. Takbir keempat, takbir yang rukun, bacaannya sunnah. Tapi takbir ketiga rukun, membaca doa pada takbir yang ketiga. Masalah sampai tak sampai urusan Allah. Urusan kita cuma satu, auzubillah. Ya Allah, tolong sampaikan. Dalam hadis Rasul mengatakan, jika seorang anak, nggak disebut umurnya berapa, jika seorang anak membaca doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika anak membaca kata Rasul, seandainya ayah emaknya diazab di alam kubur, seketika Allah perintahkan malaikat hentikan siksa kubur. Begitu cepat balas Allah bagi kita yang istighfar, mohon ampun. Maka lazimkan kita minta ampun, lazimkan kita beristighfar. Minimal selesai kita sholat pagi, duduk sejenak. Bapak Ibu, dalam riwayat Rasul imam sholat fardu, selesai Rasul sahabat assalamualaikum, kata Rasul ke kanan dan ke kiri, Rasul membalikkan badannya, sholat menghadap kiblat, selesai salam
siapa jamaah yang pertama. Maka tingkatkan istighfar kita. Selesai sholat, mohon ampun sama Allah, berzikir, bertasbih, berdoa. Bahkan ada ulama dalam kitabnya yang menulis, sebagian umat Islam ketika sholat fardu berjamaah seperti burung dalam sangkar. Ketika burung dalam sangkar itu dibuka sangkarnya, berterbang. Begitulah diumpamakannya. Apa itu? Ketika imam mengucap salam ke kanan dan ke kiri, sebagian besar jamaah sudah berhamburan bubar, duduk sejenak, bertasbih, berzikir, berdoa, minta sama Allah. Karena termasuk tempat yang makbul, waktu yang makbul adalah selesai sholat fardu. Maka istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang ketiga, amalan sunnah muakkad yang bisa kita kerjakan setiap saat, taksir sedekah, perbanyak sedekah.